Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Sri Ulfa. Di sini saya akan sharing bersama teman-teman mengenai bagaimana sih mekanisme pasar pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, saya ingin bertanya sama teman-teman, gimana kabarnya? Baik kan? Stay at home ya, oke? Nah, kita akan bahas mengenai mekanisme pasar pada zaman Rasulullah. Pasar merupakan perekonomian penting bagi umat Islam pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Dulu, Nabi adalah seorang pedagang. Ketika Nabi Muhammad berusia 7 tahun, Nabi bersama pamannya Abu Thalib pergi ke suatu negeri yang bernama Syam. Nah, di sana Nabi melakukan perniagaan dan melakukan perdagangan. Nah, di sanalah ilmu perniagaan Rasulullah mulai diasah. Selanjutnya, dengan usianya yang sudah dewasa, pengalaman dalam berbisnis pun juga sudah berkembang. Nah, di sini Rasul telah melakukan telah menjalin berbagai interaksi dan menjalankan bisnisnya secara mandiri dan menjalin hubungan kemitraan dengan beberapa pengusaha. Nah, bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Rasulullah ada dua sistem. Yang pertama sistem mudharabah dan yang kedua adalah sistem musyarakah. Nah, kedua sistem ini sangat populer dan terkenal di kota Mekah pada waktu itu. Kemudian mengenai Rasulullah juga dikenal sebagai seorang pedagang yang profesional, jujur, dan cerdas. Sehingga Rasulullah diberikan gelar yaitu Al-Amin yang artinya terpercaya. Rasulullah juga menjalin hubungan mitra dengan seorang wanita yang populer, yang kaya raya, dan namanya adalah Siti Khadijah. Rasulullah pun bersama Siti Khadijah menjadi sepasang suami istri. Nah, Rasulullah ketika berdagang ke luar negeri seperti Syam, Suriah, Yaman, dia beberapa kali menggunakan modal dari Khadijah. Dan setelah Rasulullah menjadi suami Khadijah, dia pun tetap berdagang di pasar-pasar lokal dan melakukan bisnisnya. Nah, selanjutnya setelah perkembangan Islam di kota Mekah, kini Rasulullah mulai tidak aktif dalam dunia bisnis. Rasulullah pun karena pada saat itu umat Islam mengalami berbagai problematika. Salah satu sebabnya karena mendapatkan teror dari kaum Quraisy, sehingga dakwah merupakan prioritas utama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, ketika masyarakat umat Islam berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, dan di sana pula Rasulullah mulai bergeser peran menjadi pengawas pasar atau disebut juga dengan al-muhtasib. Nah, Rasulullah akan mengawasi bagaimana mekanisme pasar yang ada di Madinah dan tetap berjalan sesuai dengan syariat Islam. Nah, mekanisme pasar itu sangat dihargai dan Rasulullah menolak untuk memberikan kebijakan mengenai penetapan harga, karena menurut Rasulullah harga itu akan ditentukan oleh bagaimana besar kekuatan pasar, dan penetapan harga sudah merupakan faktor yang alamiah atau bersifat sunnatullah, dan itu sudah merupakan ketentuan dari Allah. Setelah itu, nah,
pernah suatu ketika di Madinah terjadi lonjakan harga yang begitu tinggi disebabkan karena kekuatan permintaan dan penawaran yang begitu besar. Selain itu didorong juga oleh dorongan monopolistik dan monopsoni, sehingga pada waktu itu penetapan harga sangat ditentukan oleh pasar. Nah, pada saat itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Dia bertanya bahwa, ya Rasulullah, bisakah engkau memberikan penetapan harga bagi kami? Kemudian Rasul menjawab, Rasulullah bersabda, Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah, serta pemberi rizki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta. Jadi, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa penetapan harga itu sudah diatur atau ditentukan oleh Allah, dan harga itu bersifat alamiah atau sunnatullah. Nah, dijelaskan juga bahwa tak seorang pun secara individual dapat mempengaruhi pasar, sebab pasar adalah kekuatan yang kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Nah, selanjutnya mekanisme pasar berdasar pada ketentuan Allah, di mana harus melakukan perniagaan yang dilakukan berdasar atas suka sama suka. Jadi tidak ada pihak yang merasa dizolimi. Ketika seseorang berdagang, kemudian dia tidak mengikuti berdagang dan tidak mengikuti sesuai dengan harga pasar, dan dia melakukan suatu bentuk kezaliman, maka apapun yang dilakukannya pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Begitupun sebaliknya, jika seseorang atau sekelompok orang berdagang kemudian dia mengikuti sesuai dengan penetapan harga, maka diibaratkan dia sama dengan berjihad fisabilillah atau berjihad di jalan Allah. Olehnya itu, teman-teman, ketika berdagang maka sangat dibutuhkan yang namanya moralitas, sehingga proses perdagangan yang dilakukan, proses perniagaan yang kita lakukan berjalan dengan lancar dan tetap sesuai dengan syariat Islam. Nah, pertanyaan yang kedua itu, Allah juga berfirman di dalam surah An-Nisa ayat saya cari dulu. Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dan dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." Nah, yang kedua itu, bagaimana sih tanggapan ekonomi mengenai mekanisme pasar pada zaman Rasulullah? Nah, yang dibahas di sini yang akan saya jelaskan ada 3 faktor. Yang pertama mengenai etika dalam berbisnis. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pada zaman Rasulullah itu memberikan etika yang baik, di mana dia memiliki sikap yang profesional dan jujur, sehingga dia mendapatkan gelar Al-Amin. Ini sangat dibutuhkan dalam menjalin suatu hubungan dengan orang lain, karena tanpa adanya kepercayaan sangat susah untuk menjalin yang namanya networking. Kemudian yang dibahas juga tentang etika itu mencakup
pada asas suka sama suka. Jadi ketika kita berdagang harus kita jujur, harus kita melakukan berjualan dengan sesuai dengan realitasnya, tidak mengandung kezaliman. Kita tidak menipu orang. Begitu yang juga dilakukan di dalam perekonomian, dimana misal jika barangnya sudah cacat atau sudah tidak bagus, layaknya tidak usah dijual kembali. Itu etika dalam berbisnis. Yang kedua, mengenai hukum permintaan dan penawaran. Nah, seperti tadi yang dijelaskan bahwa pernah suatu ketika di Madinah terjadi lonjakan harga yang begitu tinggi akibat dari permintaan dan penawaran. Dalam ekonomi ada beberapa sebab atau faktor yang mempengaruhi sehingga permintaan ini bisa bergeser. Yang pertama, ada harga barang terkait, ada pendapatan, ada selera, ada faktor ekonomi seperti musim, seperti faktor musim, faktor iklim maksud saya, bencana alam dan lain sebagainya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi bergesernya penawaran itu hal yang pertama, atau kurva penawaran biasanya bergeser disebabkan karena yang pertama ada teknologi, yang kedua ada biaya produksi, ada intervensi dari pemerintah, bentuk pasar, dan faktor non-ekonomis lainnya seperti bencana alam dan iklim. Nah, selain itu, tadi saya menjelaskan tentang penawaran dan permintaan dan penawaran. Seperti yang kita ketahui bahwa permintaan itu memiliki slope yang negatif, di mana jika harga naik maka jumlah kuantitas barang yang diminta akan turun. Nah, jadi permintaan itu begini, berkebalikan. Sedangkan kalau penawaran itu dia jika harga naik maka jumlah kuantitas barang yang diminta juga akan naik, dan jika harga turun maka jumlah kuantitas barang yang diminta juga akan turun. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu mengenai penetapan harga berdasarkan pada kekuatan harga. Nah, di ekonomi pun dijelaskan berbagai tipe sistem ekonomi. Ada monopoli, ada sosialis, maksud saya ada sosialis, ada apa lagi namanya itu satu? Kapitalis. Nah, dan ada juga yang mix seperti itu. Jadi Islam, perekonomian Islam dengan perekonomian yang ditetapkan itu tetap berjalan ke hal-hal yang baik. Tidak apapun yang diterapkan oleh Islam dia tidak melanggar di ekonomi yang seperti pada umumnya yang kita pelajari. Bahkan ekonomi Islam memberikan petunjuk yang positif di mana perdagangan yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata atau hal yang kurang jelas, mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.